Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua, serta orang-orang yang ada di sekitar kita, makin mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang, kita bisa mendapatkan segala yang sudah diberikan pada kita. Yang seringkali kita simpulkan sebagai ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan tentunya. Oke Sobat RTD, saya ingin ucapkan terima kasih sekali buat Sobat RTD yang sudah rutin menonton video-video yang ada di RTD Channel. Dan ternyata juga sudah mulai berbagi video-video yang ada di RTD Channel kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya pun mulai mengingat kembali ataupun bisa termotivasi untuk bisa selalu tenang pada setiap kondisi yang sedang dihadapi. Terima kasih juga buat Sobat RTD yang sudah mulai melakukan hal-hal itu. Berarti juga mulai berandil untuk alam semesta atau paling tidak sekitarnya yang lebih tenang. Dan terima kasih juga sudah membesarkan RTD Channel, mengenalkan RTD Channel pada sekitarnya. Itu juga berarti membesarkan RTD Channel. Makasih ya. Sobat RTD, kali ini saya ingin cerita mengenai pengalaman saya menjadi seorang moderator. Kebetulan ada 3 orang yang sedang berkumpul, saya orang keempat, dan saya bertindak sebagai tim hore. Sebagai bahasa kerennya mungkin moderator ya. Tapi kalau saya pribadi, saya bilang saya hanya sebagai tim hore-nya aja. Ayo. Gitu. Saya yang nyemangati agar ketiga orang tersebut ngobrolnya semakin asik gitu. Dan saya juga yang ngomporin supaya obrolannya ini semakin dalam. Ada banyak pelajaran yang akhirnya sebagai tim huri bisa saya dapatkan. Gitu. Dan itu juga menjadi kepuasan bagi mereka bertiga yang sedang sharing atau berdiskusi. Gitu. Ada 3 orang. Orang yang pertama, dia bercerita mengenai bagaimana spiritual itu diajarkan kepada dia dan bagaimana dia menjalani spiritual itu menurut apa yang sudah diajarkan kepada dia. Orang yang kedua ini bercerita mengenai pengalamannya menjalani spiritual menurut apa yang dipahaminya. Dan orang yang ketiga sharing, memberikan pengalamannya bagaimana spiritual itu bisa dijalani dengan pengamatannya. Yang pertama, apa yang diajarkan kepada dia, itu dia ceritakan tuh. Bagaimana dia didoktrin untuk menjalani spiritual ini. Mulai dari kecil sampai kemudian dewasa. Yang bercerita ini orang-orang yang umurnya sudah lebih dewasa lah. Kira-kira mungkin sekitar 45-50 tahun gitu. Dia bercerita, orang yang pertama ini, bagaimana spiritual itu dijalani menurut apa yang sudah didoktrinkan kepada dia, dilatihkan kepada dia. Bagaimana kerasnya gurunya ini atau orang tuanya mendidik dia dan mendoktrin dia, kemudian menyemangati. Bahasa softnya ini nyemangatin. Tapi kok saya terpikir diri saya yang dulu itu disemangati, ayo ngaji, gimana ngajinya, gimana sholatnya,
Waduh, kalau di rumah sama orang tua saya ketika mengajarkan bagaimana melakukan ritual spiritual yang ketika kecil kan diajarkan yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan agama saya Islam, yaitu sholat atau ngaji lah gitu. Wah, terus diajarkan kepada saya bagaimana sholat itu harus dilakukan tepat waktu. Dan kemudian plusnya kalau orang tua saya itu bukan hanya subuh, tapi ada tahajudnya. Jadi harus bangun 30 menit sebelum azan subuh untuk melakukan tahajud. Itu terus dididikkan kepada saya. Nah, orang pertama tadi yang saya dengar ceritanya juga begitu. Bagaimana kerasnya dia dididik mulai dari yang syariat, kebetulan dia Islam juga. Bagaimana yang syariat, kemudian bagaimana yang spiritualnya lebih ke universal, bagaimana didikan meditasinya itu yang harus harus duduknya, sikapnya, bagaimana nafasnya, kemudian jam-jam tertentunya, kemudian ajaran-ajarannya, itu didoktrinkan kepada dia begitu kerasnya. Sehingga ketika dia sudah remaja, dia bisa melakukan itu dengan otomatis, nggak usah disuruh pun dia sudah melakukan, karena itu karena dia sudah terdoktrin dan kemudian pikirannya alam bawah sadarnya itu sudah menerima dan membuat menjadi sebuah program, sehingga dia melakukan ritual spiritualnya itu dengan otomatis. Tiap jam tertentu pasti dia mengambil wudhu untuk sholat, kemudian setelah sholat dia bermeditasi, berzikir lah, bertafakur gitu. Kemudian di jam-jam tertentu juga nggak usah dibangun, tiba-tiba dia sudah terbangun. Di malam hari dia terbangun untuk melakukan tahajud, kemudian ada waktu bertafakur atau bermeditasi sesuai dengan syariatnya dia. Tapi ada juga yang meditasinya itu kan nggak sesuai dengan syariat yang diajarkan kepada dia. Meditasinya ada juga, karena kebetulan orang tuanya itu mengajarkan juga soal tafakur yang lebih mendalam begitu. Yang kita kenal sebagai meditasi. Itu didoktrin untuk melakukan itu di jam-jam tertentu, sehingga tanpa sadar dari tidur dia langsung terbangun, tiba-tiba langsung melakukan diam duduk, tafakur. Kemudian sebelum begitu di jam-jam tertentu juga dia pasti terbangun untuk melakukan sholat tahajud. Habis sholat kalau ketiduran dia tiba-tiba langsung bangun lagi untuk melakukan tafakur yang lebih panjang. Terus saja begitu. Dan menurut dia, apa yang didoktrinkan, dididikkan kepada dia dengan luar biasanya itu, akhirnya masuk ke dalam pikirannya dan menjadi program di bawah sadarnya. Sehingga senangnya dia sekarang ini, dia bisa melakukan itu dengan otomatis. Tanpa disuruh pun, akhirnya dia melakukan itu. Tidur pun, senyenyak apapun, dia pasti terbangun di jam-jam itu. Karena dia dididik sedemikian kerasnya sehingga bisa melakukan hal tersebut. Tanpa sekarang perintah lagi, tanpa suruhan, bangun aja tanpa weker. Itu luar biasa sekali ceritanya. Terus orang kedua, umurnya sama semua. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu sama semua. Dia bercerita bagaimana dia menjalani spiritualnya ini dengan sebuah pemahaman. Kebetulan latar belakang agamanya juga sama gitu. Muslim yang universal gitu. Nah, dia menjalani ritual spiritualnya ini lebih kepada apa yang dia pahami. Dia memahami sedikit demi sedikit
Kemudian dia jalani. Dia belajar, dia lakukan, kemudian dia pahami, dia lakukan lebih dalam lagi. Dia pelajari, awalnya bagaimana supaya dia bisa mempelajari? Tentunya pasti juga dengan doktrin. Tapi akhirnya entah gimana, orang tuanya ini dari yang awalnya mendoktrin, mendidik dengan keras, lebih kepada mengajarkan bagaimana rasanya. Orang tuanya selalu orang tuanya ini selalu bertanya kepada dia sebelum dia melakukan ritualnya. Apa yang mau kamu lakukan? Ya sesuai yang diajarkan. Ini. Kemudian setelah melakukan hal itu, kemudian ditanya lagi sama orang tuanya, apa yang tadi sudah dilakukan? Oke. Kemudian bagaimana pengalamannya melakukan itu? Dan ini mendidik dia di umur-umur remaja itu bisa lebih banyak memahami. Jadi sebelum melakukan ritualnya, dia selalu mengingat kembali apa yang akan dilakukan dan harus dilakukan. Kemudian baru melakukan ritualnya. Dan setelah melakukan ritual itu, dia review lagi. Apa yang tadi sudah saya lakukan? Ini. Kemudian bagaimana pengalaman saya melakukan hal itu? Begitu terus. Perbedaan dari yang pertama, ini otomatisasi dia dalam melakukan ritualnya begitu luar biasa. Nah, yang kedua ini sudah ada pemahamannya. Oh, saya melakukan ini karena ini. Akhirnya pengalaman ketika melakukan itu menghasilkan ini. Saya sebagai penonton, sebagai tim horinya itu, oke. Ini luar biasa nih. Sebuah wisdom atau hikmah pelajaran buat saya gitu, yang hanya sebagai penonton gitu. Buat saya mereka ini luar biasa gitu. Dan saya mengompori mereka, yuk ikut sharing, yuk terus. Bagaimana pengalaman soal ini, bagaimana pengalaman soal itu, terus saya tanyain. Bagaimana detailnya, kalau dia lupa menjelaskan detailnya, bercerita tentang dirinya, saya yang bertanya, bagaimana detailnya, kok bisa begini, kok bisa begitu gitu. Jadi ada perbedaan di antara yang pertama dan yang kedua. Nah, giliran yang ketiga, dia ceritanya ini lambat sekali. Sudah ada pemahaman kan gitu, dari yang kedua gitu. Di yang ketiga ini lambat ceritanya. Kenapa lambat sekali? Ternyata dia sulit menceritakan begitu. Tidak segamblang, seheboh yang pertama. Kemudian yang kedua ini penuh dengan detail-detail pengalamannya gitu. Kemudian yang ketiga ini lambat. Yang dia ceritakan gimana? Karena awalan lambat, saya yang terpaksa harus tanya-tanya ya sebagai tim hore gitu. Sedangkan yang dua lainnya juga nanyain, gimana pengalamanmu berspiritual gitu. Ya saya lambat karena waktu itu orang tua saya ini ya awalnya mendidik. Keras juga itu nyuruh saya ketika kecil gitu. Kadang-kadang juga bukan hanya dengan lemah lembut, tapi juga dengan keras sih nyuruh saya gitu.
Tapi ada lemah lembutnya juga gitu. Yang diingat dari pengalamannya sejak kecil sampai dewasa ini gitu. Dewasa hampir menua gitu, hampir 50 kan. Hampir setengah abad tuh ya. Hampir 50 tahun umurnya. Yang bisa saya dapatkan itu ada rasa ketika saya dididik untuk melakukan itu, ya saya melakukan awalnya gitu. Lama-lama karena kadang-kadang dimanjakan juga, kadang-kadang dibelai juga, kadang-kadang disemangati juga, walaupun pernah dikerasin juga. Akhirnya rasanya sih nano-nano gitu. Apa yang kalian alami, aku juga alami juga. Si A ngalami, si B ngalami, dan aku, si C ini juga, aku ngalami A, aku ngalami B. Tapi yang berbeda dari pengalamanku ini adalah orang tuaku itu lebih selalu bertanya, bagaimana rasanya ini? Bagaimana rasanya melatih itu? Bagaimana rasanya melakukan ritual ini? Bagaimana rasanya melakukan ritual itu? Nah, karena waktu kecil aku dididik, aku itu dia ya, si C. Aku dididik untuk lebih kepada nunggu rasanya ya. Mendeskripsikan rasa itu waktu kecil juga nggak mudah gitu. Karena menurut dia referensi kata-katanya dan kalimat itu nggak ini ya, nggak dalam, nggak banyak pilihan kata yang dia. Cuman enak, nyaman, takut kalau dimarahin, biasa aja, ngantuk. Kemudian orang tuanya itu walaupun dengan keras mendidik, tapi juga membiarkan. Kalau dia ketiduran, ya wis dibiarin. Kalau yang pertama kan nggak dibangunin tuh, ayo bangun. Kayak saya juga tuh, ketika jam tahajud ketiduran, ayo. Telat sedikit, ayo. Terus yang kedua disuruh nge-review terus, ngantuk ditanyain mau ngapain nih, gitu. Harus bisa menjelaskan ini. Kalaupun nggak hafal, ternyata sama orang tuanya udah ditulis, jadi dia bisa melihat apa yang harus dilakukan dengan detail gitu. Nah, kedetailannya itulah yang membuat dia itu bisa sampai sekarang itu mengingat detail-detailnya, kemudian review-reviewnya gitu. Nah, yang ketiga ini kan walaupun juga dididik dengan keras, kemudian juga dididik dengan detail, tapi muatannya ini nggak sebanyak yang pertama dan yang kedua gitu. Ini ada muatan yang ketiga yang lebih ditekankan lagi, ditanya gimana rasanya tadi, yang dia ingat-ingat gitu. Gimana rasanya tadi, ingat-ingat terus. Dan baru setelah melakukan itu, dia melihat kedua orang tuanya yang mendidik itu bercerita satu sama lain. Si ayah bercerita perasaannya begini, si ibu cerita perasaannya begini, pengalaman juga, tapi lebih kepada rasanya seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti apa gitu. Beda dengan yang kedua, itu detail-detailnya. Pengalamannya ditanya, tapi bukan kerasa. Yang ketiga ini rasa. Oh, rasanya begini. Dilihatin, dirasakan, muncul rasa ini, itu. Kemudian lama-kelamaan, karena dia mendengar orang tuanya yang saling ngobrol, sharing soal itu, dia dapat pilihan kata yang tambah banyak kan. Akhirnya mulai bisa menjelaskan lebih detail
apa yang terjadi dengan dirinya ketika sedang melakukan ritual itu. Nah gitu terus. Sampai kemudian orang tuanya sudah nggak ada, akhirnya ritual itu dia teruskan sendiri. Gitu. Setelah melakukan, kemudian dirasa-rasain, gimana ya pengalamannya. Oh dapatnya begini, oh begini, oh nggak dapat apa-apa. Ada hal-hal lebih detail yang dia ceritakan. Tapi detailnya ini lebih kepada rasa. Yang kedua, lebih detail kepada teknik. Walaupun pengalaman juga situ juga ditanyakan ya. Tapi yang beda lagi dengan yang pertama. Kalau yang pertama ini lebih kepada semangat, dorongan, dan lebih kepada bagaimana supaya si anak ini punya kebiasaan untuk tepat waktu melakukan ritual itu. Terus begitu. Nah, saya yang mendengar ketiganya ini tentunya jadi seneng kan? Oh, ternyata begitu ya pengalamannya gitu. Nggak bisa juga saya compare. Ya karena itu hanya mereka saja kan. Bukan saya, karena setiap orang berbeda-beda. Setelah berapa lama, dalam hati itu senang sekali saya. Alhamdulillah, puji Tuhan, terima kasih semesta, makasih Tuhan, saya udah diberikan pelajaran nih. Gitu. Setelah saya dapatkan pengalaman itu, saya rasain, diam, ternyata itu adalah sebuah pengalaman buat saya ketika mengamati apa yang terjadi dengan diri saya dari dulu kecil sampai sekarang. Itu adalah pengalaman saya ketika mengamati diri saya sendiri. Dan pengalaman ini saya dapatkan ketika saya sedang relaksasi energi, mengamati apa aja sih yang sudah terjadi dengan diri saya, bagaimana diri saya ini dibentuk, bagaimana fisik saya ini dibentuk. Ternyata seperti itu. Dari mulai yang keras saya dididik, terus kemudian detail-detailnya saya ditanyakan, sampai yang akhirnya mencoba merasakan. Kadang-kadang tidak harus juga memahami, merasakan dulu. Saya ingat-ingat lagi bahwa rasa itu adalah sebuah ekspresi dari jiwa. Jiwa yang mana ya? Ini adalah detail-detail yang saya dapatkan. Cerita yang saya dapatkan ketika saya sedang relaksasi energi. Buat Sobat RTD, ingat lagi ya, bahwa kita ini, yang dimaksud kita ini, diri kita ini adalah jiwa. Bukan fisik ini, bukan pikiran ini. Ingat lagi itu ketika sebelum relaksasi energi. Sehingga bisa mengamati dengan baik. Seperti apa sih diri kita? Seperti apa sih jalannya hidup kita? Dan ternyata sampai saat ini yang kita bawa dalam diri kita, beban yang kita bawa dalam diri kita, itu hanya sekian persen dari kemampuan kita. Karena pasti semesta dan juga pastinya pencipta semesta itu sudah mengatur bahwa kita hanya diberi ujian
yang sesuai dengan kapasitas kita. Jadi nggak mungkin lebih. Dan sesuai dengan apa yang diajarkan saya dengan keilmuan energi spiritual Nusantara, bahwa jika diberi ujian, coba dihadapi dengan cara ajaklah wakil dari sang pembuat ujian yang ada di dalam diri kita, navigator kesadaran Tuhan di dalam diri kita. Ajak navigator untuk ikut serta mengisi ujian itu, menyelesaikan ujian itu. Jika di situ ada pertanyaan, jawabannya pasti diberikan oleh sang navigator. Kita hanya menuliskan saja. Atau mungkin kita sebagai jiwa ini diberikan juga kesempatan untuk mempraktekkan, menjalani apa yang sudah diujikan kepada kita. Sehingga setelah kita menjalani ujian itu, kita bisa mendapatkan jawaban. Dan ketika menjalani ujian itu, ada juga navigator. Kalau ada yang nggak bisa, tanya. Kalau dia nggak menjawab, ya minta saja dia hadir untuk menemani kita. Ditemani aja udah senang. Tapi biasanya sih, pengalaman saya, dia selalu ngasih kisi-kisi, selalu ngasih apa ya, selalu ngasih clue, tips dan trik. Kalau kita nggak bisa untuk menjalani, kita dilatih untuk bisa menjalani tes itu atau ujian itu. Ya, kita aja lah sharing saya kali ini. Jangan lupa, yuk relaksasi energi. Yuk relaksasi energi dulu ya. Kenapa? Biar mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Kalau bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang, bisa dengan mudah mengamati dirinya sendiri, hidupnya sendiri. Bahkan siapa tahu di situ ada jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sedang diajukan oleh alam semesta pada diri kita, yang bisa kita aplikasikan pada kehidupan kita. Gitu aja ya sharingnya. Panjang banget nih videonya. Oke Sobat RTD, gitu aja sharing saya kali ini. Jangan lupa di kolom deskripsi video ini ada link ke artikel-artikel yang bisa menjadi referensi dari tema kali ini. Terima kasih juga buat Sobat RTD yang sudah menonton video yang cukup lama ini. Terima kasih juga yang sudah menonton video-video lain yang ada di RTD Channel. Terima kasih lagi buat Sobat RTD yang sudah mulai berbagi video-video yang ada di RTD Channel kepada sekitarnya. Dengan harapan sekitarnya bisa mengingat dan termotivasi kembali untuk selalu berada pada kesadaran jiwa tenang. Kalau sedang terjerumus sedikit, menjauh dari tenang, kita saling mengingatkan lagi. Dan terima kasih juga yang sudah ikut membesarkan channel ini dengan berbagi atau memberikan saya masukan-masukan, kritik, bahkan ide untuk tema-tema video yang ada di RTD Channel. Maafkan ya kalau ada salah kata, ucapan dari video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.